so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elga Lisara Saragi dengan NIM A1C22100. Di sini saya akan menjelaskan sebuah topik materi tentang motivasi dan sikap pada proses dan penilaian pembelajaran. Motivasi dan sikap pada proses dan penilaian pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan materi ini, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu motivasi? Nah, jadi motivasi ini menurut beberapa tokoh atau para ahli, salah satunya Hamalik. Nah, jadi motivasi menurut beliau adalah suatu perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang, bahkan kita sendiri nih, yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Nah, contohnya jika kita mempunyai teman nih, dia tuh nggak punya semangat hidup, maka dia perlu dorongan atau motivasi dari kita agar dia termotivasi dan melakukan sebuah tingkah laku yang baik. Nah, motivasi pada pembelajaran matematika salah satunya motivasi dipandang sebagai suatu proses yang menunjukkan karakteristik proses dengan petunjuk. Nah, motivasi juga mempunyai fungsi. Yang pertama, mendorong timbulnya tingkah laku dan perbuatan. Tanpa motivasi, tingkah laku dan perbuatan gak akan muncul. Yang kedua, sebagai pengarah, dan terakhir sebagai penggerak. Nah, motivasi juga dipengaruhi oleh unsur. Unsur yang pertama itu ada cita-cita dan aspirasi dari seorang siswa. Yang kedua, kemampuan seorang siswa. 3, kondisi siswa. Nah, yang terakhir ini merupakan unsur yang paling penting, yaitu lingkungan siswa. Karena di lingkungan ini dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku siswa, apalagi siswa yang masih muda dipengaruhi. Nah, di dalam pembelajaran matematika juga terdapat nilai-nilai motivasi. Yang pertama, menentukan tingkat berhasil dan gagalnya kegiatan dan pembelajaran suatu proses. 2, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. 3, menuntut kreativitas dan imajinasi seorang guru. 4, pembinaan disiplin di dalam kelas. Pemahaman konsep dan penilaian belajar matematika atau assessment dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pemahaman konsep. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan terakhir ada fungsi dari assessment yang berbasis kelas. Yang pertama, assessment atau penilaian adalah proses untuk mengambil keputusan menggunakan informasi yang kita peroleh dari hasil belajar. Ada istilah yang digunakan, yaitu ada pengukuran, penilaian, dan tes. 2, ada tujuan, di mana tujuan dari asesmen yang berbasis kelas ini yaitu pendidikan dapat tahu seberapa jauh sih siswa yang mencapai tingkat kompetensi persyaratan. Lalu pendidikan dapat memberikan umpan balik kepada peserta didik. Pendidikan dapat memantau kemajuan dari hasil proses belajar siswa, dan yang terakhir dari asesmen dapat diberikan sebagai hasil belajar kepada orang tua. Nah, lalu ada fungsi dari asesmen yang berbasis kelas, yaitu tujuan pembelajaran adalah pencapaian standar kompetensi. Yang kedua ada sebagai landasan evaluasi hasil belajar. Nah, di sini peserta didik itu harus mampu membantu peserta didik untuk membuat keputusan selanjutnya atau yang berikutnya. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan prestasi yang bisa dikembangkan. Di sini peserta didik dan sebagai alat diagnosis apakah perlu mengikuti remedial atau aktivitas pengayaan lainnya. Yang keempat, ada upaya untuk menemukan kelemahan dan titik kekurangan proses pembelajaran dari seorang peserta didik. Untuk menemukan kelemahan dari seorang peserta didik, perlu dilakukannya latihan. Dari situ kita akan dapat menemukan di mana sih titik kelemahan seorang peserta didik itu. Nah, contohnya soalnya dia lemah di penjumlahan nih. Berarti kita sebagai seorang guru harus lebih mengajarkan seorang siswa kita di penjumlahan. Terus sebagai kontrol bagi guru sebagai pendidik dan semua scanner. Nah, lanjut yang kedua ada pemahaman konsep matematika. Nah, di sini pemahaman konsep matematika ini merupakan tujuan utama di mana agar siswa dapat mengembangkan kemampuannya tentang
konsep-konsep matematika. Berbicara tentang konsep nih, sebenarnya apa sih konsep itu? Baik, konsep itu adalah suatu gambaran dari suatu hal yang didasarkan pada sifat yang dimiliki. Sedangkan konsep matematika sendiri nih dapat berupa simbol dan istilah seperti yang pertama, ada istilah yang tak terdefinisi dan terdefinisi. Istilah yang tak terdefinisi ini contohnya saja ada himpunan, grup, dan bidang. Dan istilah yang tak terdefinisi contohnya ada contohnya fungsi matriks dan vektor. Nah, guru juga mempunyai cara untuk menilai suatu pemahaman konsep, yaitu dengan meminta siswa menjelaskan konsep dengan kata-kata mereka sendiri, lalu mengidentifikasi. Selanjutnya di sini juga guru mempunyai cara untuk menilai suatu pemahaman konsep, yaitu dengan meminta seorang siswa menjelaskan konsep dengan kata-kata mereka sendiri atau menjelaskannya dengan kata-kata mereka sendiri. Lalu guru mengidentifikasi dari memberikan sebuah contoh, dan contohnya itu bukan dari sumber yang lain, melainkan mereka itu membuat contoh mereka sendiri. Nah, yang ketiga ini ada standar penilaian pada pembelajaran matematika. Pertama itu ada standar penilaian pendidikan, adalah di mana standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme prosedur penilaian hasil belajar dari peserta didik. Contohnya bisa kita ambil dari ulangan harian, di mana secara periodik itu dapat mengukur pencapaian siswa, terus ada ulangan tengah semester, akhir semester, dan ulangan kenaikan sekelas dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada prinsip dari penilaian, yaitu ada sahih, di mana yang didasarkan pada kemampuan yang diukur. Yang kedua ada objektif, didasarkan pada suatu prosedur dan kriteria yang jelas. Selanjutnya ada adil, terpadu, terbuka, dan berkesinambungan, sistematis, dan yang terakhir akuntabel atau penilaian yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang ketiga ada teknik dan instrumen penilaian. Tekniknya ini dibagi menjadi 4, yaitu teknik penilaian yang berupa tes, teknik observasi atau pengamatan, teknik penugasan, dan terakhir ada teknik tes berupa tes tertulis. Lalu instrumennya apa sih? Instrumennya ini ada penilaiannya, ada substansi, konstruksi, dan bahasa. Yang keempat ada mekanisme dan prosedur penilaian, di mana mekanismenya itu ada perancangan strategi penilaian dan hasil ulangan harian dari seorang peserta didik. Sedangkan prosedur penilaiannya ada penilaian oleh pendidik satuan, pendidik, dan pemerintah. Yang terakhir ada penilaian hasil belajar matematika. Penilaian hasil belajar ini dapat diambil dari beberapa hasil tes atau hasil seperti yang diadakannya ulangan harian, tengah semester, kenaikan kelas, dan ujian nasional. Tetapi di masa yang sekarang, ujian nasional sudah ditiadakan oleh pemerintah. Nah, cukup sekian penjelasan saya dari motivasi dan sikap pada proses dan penilaian pembelajaran matematika. Kiranya apa yang dapat saya jelaskan, apa yang dapat saya sampaikan, jika ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih.